Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab trigonometri ya. Yang pertama, di bab trigonometri itu kita membahas tentang derajat dan radian ya. Kita membahas tentang derajat dan radian. Apa sih derajat itu ya? Kalian mungkin sering mendengar ya kata-kata derajat ya. Derajat itu berarti dilambangkan misalkan X pangkat 0 atau misalkan 30 derajat ya. 30 derajat. Oke. Misalkan ini lingkaran. Misalkan satu putaran itu berapa derajat ya? Berapa derajat? 360 derajat ya. Oke. Kalau misalkan gambarnya seperti ini, misalkan ya, atau ini, berarti setengah putaran. Setengah putaran itu berapa derajat? Ya, setengah putaran itu berarti setengah dikali 360 derajat. Kita coret 360 dibagi 2 adalah 180 derajat ya. Kalau misalkan lingkarannya, anggap saja ini lingkarannya bagus ya. Nah, kalau misalkan lingkarannya seperti ini, oke, berarti ini misalkan 1/4 putaran berapa derajat ya? 1/4 putaran berarti 1/4 dikali 360 derajat ya. Berapa? Berarti 360 dibagi 4. Berapa 360 dibagi 4? 90 derajat. Nah, seperti itu. Misalkan 3 putaran, berapa 3 putaran itu? Berapa derajat 3 putaran? Putaran itu. Berarti 3 dikali 360 derajat. Ya, berapa 3 dikali 360 derajat? 1080 derajat. Nah, gitu ya. Dan seterusnya. Itu untuk derajat ya. Jadi kalian udah sering putaran dan derajat ya. Jadi kalian sudah sering lah mendengar derajat itu ya. Kalau misalkan radian ya, 1 V radian ya, radian kita tulis dulu nih. Apa sih radian itu ya? Nah, radian adalah radian adalah suatu sudut pusat lingkaran ya. Sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Nah, jadi misalkan ini lingkaran. Nah, ini adalah pusatnya ya. Nah, lalu yang dibatasi oleh jari-jari, ini jari-jari. Maka 1 radian itu di sini, 1 radian. Ya. Tuh. Misalkan ini B, ini A. Oke. 1 V radian itu berapa? Ya, 1 V radian itu adalah 180 derajat. Kalau 2 V radian berarti 2 dikali 180 derajat, hasilnya 360 derajat. Tapi kalau hanya 1 radian, nggak pakai V ya, itu adalah 57,3 derajat. Jadi kalau misalkan 2 radian berapa? Ya, 2 aja dikali 57,3 derajat, maka hasilnya adalah 114,6 derajat gitu ya. Jadi beda antara 1 V radian dengan 1 radian ya. Oke, untuk ini kenapa kita membahas tentang ini, nanti ada soal yang menggunakan V radian dan tidak menggunakan V, jadi hanya radian saja. Oke,
Nah, setelah ini kita akan membahas tentang mengkonversi atau mengubah dari bentuk radian ke derajat atau sebaliknya dari bentuk derajat ke radian. Oke, yang pertama mau apa dulu ya? Misalkan mengubah atau mengkonversi ya, mengubah bentuk radian ke derajat. Oke. Radian ke derajat. Contoh. Nih, contoh 1. Misalkan 1/2 V radian itu berapa derajat ya? Nah, kita gunakan rumusnya adalah 1 V radian itu sama dengan V per 180 derajat ya. Oh salah, kebalik. 180 derajat per V, 180 derajat per V. Nah ini ya, kita coba ke sini. Berarti 1/2 V dikali 180 derajat per V. Ya, ini V nya di atas, ini V nya di bawah, bisa kita coret ya. Habis, maka sisanya tinggal 1/2 dikali 180 derajat. Berapa 1/2 dikali 180 derajat? 180 bagi 2, hasilnya 90 derajat gitu. Coba lagi. Oke, coba lagi ya. Misalkan 1/6 V radian. Nah, berapa derajat nih? Oke, kita menggunakan yang ini. 1/6 V dikali 180 per V ya. Maka hasilnya ini habis dicoret, sisanya 1/6 dikali 180 derajat. 180 dibagi 6 adalah 30 derajat. Oke ya. Contoh lagi. Siap. Yang ketiga misalkan 2/3 V radian. Berapa derajat nih? Nah, sama caranya 2/3 V dikali 180 per V ya. Oke, coret V nya. Maka sisanya berapa? 2/3 dikali 180 derajat. Berapa 2/3 dikali 180? Bisa kalian kali dulu. 2 kali 180 hasilnya 360 dibagi 3 jadi 120 boleh. Atau kalian coret-coret dulu nih. 180 bagi 3 60 ya. 60 dikalikan 20 jadi 120 derajat. Nah, gampang kan? Gampang dong ya, gitu ya, untuk mengubah radian ke derajat. Nah oke. Kalau misalkan contoh yang keempat adalah misalkan contohnya itu adalah 0,4 radian ya, 0,45 radian. Nah, berapa derajat? Ada perbedaan nggak antara contoh 1, 2, 3 dan contoh 4? Ada ya. Lihat ini ada V, 1/2 V radian berapa derajat ya. Nah kalau yang ini nggak ada V nya nih ya, nggak ada V nya. Gimana nih caranya kalau nggak ada V nya? Nah caranya sama dengan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi misalkan 0,45 radian, kita menggunakan V ya karena nggak ada V nya di soalnya, dikali 180 per V. Nah kita kalikan, berarti 0,45 dikali 180 per V hasilnya 81 derajat per V ya. Nah kalau seperti ini misalkan ya, hasilnya adalah 81 derajat per V. Nah ada V nya nih di bawah, kita mau menyelesaikan derajatnya misalkan tanpa V ya, berarti 81 derajat, V nya diganti 3,14, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 25,8 ya, 25,7 berapa gitu ya. Kita bulatkan jadi 25,8. Nah ini untuk menyelesaikan soal yang tidak menggunakan V ya. Kita coba lagi, misalkan contoh yang kelima nih. Nah contoh yang kelima, atau bisa juga kita gunakan cara yang tadi nih, cara yang 1 V
1 radian itu adalah 50 berapa? 1 radian itu adalah 57,3 derajat. Nah, 2 radian berarti kali 2 aja ya, jadi 114,6 derajat. Nah, kita jadi patokan itu yang ini, 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Maka cara yang kedua misalkan ya, cara lain dari yang ini, 0,45 radian berapa derajat. Nah, misalkan kita menggunakan yang diketahui 1 radiannya itu 57,3, berarti 0,45 dikali 57,3 derajat ya, bisa juga seperti itu. Maka hasilnya sama, 25,8. Nah, sama ya, kalian bisa menggunakan cara yang ini ya, cara yang ini, atau kalian bisa menggunakan cara yang ini ya. Oke ya, seperti itu untuk menggunakan cara yang satu atau cara yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Nah, kita misalkan contohnya itu nomor 6 ya, nomor 6 nih. Nomor 6 misalkan 0, berapa ya, atau misalkan 0,52 enggak, 0,52 radian ya, misalkan 0,25 rad berapa derajat. Nah, kita bisa gunakan cara yang ke satu atau cara yang kedua ya. Misalkan mau menggunakan cara yang pertama, 0,52 dikali 180 per V ya, maka 0,52 dikali 180 per V adalah 0,52 dikali 180 adalah 93,6 derajat per V ya. Maka ketika kita menentukan atau mencari derajatnya tanpa ada V-nya, berarti 93,6 derajat dibagi 3,14 ya, dibagi 3,14, maka hasilnya adalah 29,8 derajat ya. Ini hasilnya ya. Atau misalkan kalian bisa juga cara yang kedua nih, cara lain dengan cara 0,52 dikali 57,3 yang tadi kita ketahui nih, yang ini ya. Nah, bisa juga cara yang keduanya ya. Nah, maka hasilnya adalah 0,52 dikali 57,3, hasilnya sama 29,799, maka kita bulatkan jadi 29,8 derajat. Sama kan hasilnya. Kalian boleh menggunakan cara yang mana saja, itu adalah untuk mengubah dari bentuk radian ke derajat ya. Paham dong. Nah, kita sekarang kebalikannya, yang kedua adalah mengubah derajat. Kalau tadi radian ke derajat, sekarang adalah derajat ke radian ya. Nah, mengubah derajat ke radian. Oke, kalau mengubah derajat ke radian, kita menggunakan rumus yang 1 derajat sama dengan 1 dikali V per 180 rad ya. Ini kita menggunakan cara yang ini ya. Contoh, misalkan contoh 1 misalkan 30 derajat berapa radian sih, berapa V radian. Nah, ini ditanyakannya berapa V radian ya. Oke, maka caranya tadi pakai menggunakan rumus yang ini ya. Berarti 30 derajat itu 30 derajat sama dengan 30 dikali V per 180 rad ya. Maka hasilnya 30 per 180 V radian. Oke. Nah, 30 berarti 30 dibagi 180, ini dibagi 30, yang bawah juga sama dibagi 30, jadi hasilnya 1/6 V radian gitu ya, untuk menyelesaikan yang ini. Oke.
Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Misalkan ya, yang kedua nih. Misalkan mau berapa? 45 derajat. Misalkan 45 derajat berapa V radian? Ya, berarti caranya 45 derajat dikali V per 180 rad ya. Maka hasilnya berapa? 45 per 180 V radian. Kita perkecil, yang atas bagi 45, yang bawah bagi 45 juga ya. Maka 45 dibagi 45 1, 180 dibagi 45 4 ya. Maka hasilnya adalah 1/4 V radian ya, gitu. Oke, ada lagi misalkan nomor 3. Misalkan berapa ya? Misalkan 240 deh. 240 derajat berapa V radian? Nah, berarti 240 dikali V per 240 dikali V per 180 ya, dikali V per 180 ya. Maka hasilnya berapa? Jadi hasilnya 240 per 180 V radian ya. Kita perkecil, yang atas dibagi berapa ya? Enaknya yang atas dibagi 60 ya, yang bawah juga dibagi 60 otomatis ya. Maka hasilnya jadi 240 dibagi 60 4 ya, 180 dibagi 60 3, jadi hasilnya 3/4 V radian ini ya, gitu. Oke ya. Oke, untuk misalkan contoh yang keempat. Misalkan contoh yang keempat itu adalah 50 derajat titik-titik radian. Berapa radian? Ada perbedaan nggak antara contoh 1, 2, 3, dan 4? Ada ya. Nah, nggak ada V radiannya kalau ini. Cuma ditanyakannya berapa radian aja, bukan V radian. Caranya masih sama, masih 50 dikali V per 180 radian ya. Nah, maka hasilnya adalah 50 per 180 V radian. Bisa kita perkecil dulu, yang ini yang atas dibagi 10, yang bawah juga dibagi 10 ya. Maka hasilnya 5 per 18 V radian ya. Nah, tapi ditanyakannya radian aja, berapa radian, bukan berapa V radian. Nah, kalau seperti ini berarti kita 5 per 18 dikali 3,14 V nya kan 3,14 ya rad. Nah, kita kalikan seperti ini, maka hasilnya jadi 0,87 radian. Nah, ini ya caranya. Jadi 5 kali 314 dulu, baru dibagi 18. Boleh kalian 5 dibagi 18 dulu dikali 3,14, maka hasilnya 0,87 radian. Nah, seperti ini ya kalau ditanyakannya radian saja, bukan V radian. Kalau misalkan ditanyakannya V radian ya berarti ini caranya, cara seperti 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Tapi kalau ditanyakannya radian saja berarti kalian harus mengkalikan dengan 3,14. Jadi V nya diganti dulu dengan 3,14. Oke, contoh satu lagi nih, nomor 5. Misalkan 75 derajat berapa radian? Nah, ini juga sama nih, hanya radian saja ya. Berarti 75 dikali V per 180 rad ya, radian. Maka hasilnya 75 per 180 V radian ya. Berapa nih? Ini bagi berapa ya? Bagi 15 deh ya. Yang bawah juga sama, bagi 15. 75 bagi 15 3 ya. Berapa? 5 ya, 5 per 180 bagi 15 2. Berarti 5 per 12 V radian. Ini masih V radian bentuknya ya. Ditanyakannya kan radian aja, nggak pakai V ya. Maka 5 per 12 dikali 3,14 rad ya. Maka hasilnya adalah 3,5 per 12 dikali 3,14, maka hasilnya
adalah 5/12 dikali 3,14, hasilnya 5/12 dikali 3,14 ya, jadi hasilnya 130 130,8 rad. Nah, ini dia hasilnya. Atau kalian boleh kalikan dulu yang atas, yang ini kalikan dulu, kemudian dibagi, boleh ya. Atau kalian bagi dulu, misalkan 5/12 baru dikali 3,14, boleh ya. Nah, seperti itu. Oke, paham untuk pertemuan ini untuk derajat dan radian ya. Mudah-mudahan maaf ya, ini 1,34 salah, 1,308 ya. Oke, 1,308. Oke, mudah-mudahan kalian paham untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.